Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada mutiara yang kami hormati, pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali dalam suasana pembelajaran daring, ya. Baik, pada pertemuan yang ketiga ini ingin kami sampaikan, yang pertama adalah kelanjutan yang kemarin. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar assessment, ya. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita mulai membandingkan yaitu sistem penilaian pada paradigma behavioristik dan sistem assessment pada paradigma konstruktivistik. Ya. Kita sudah punya gambaran bahwa dalam model penilaian atau assessment, ya, kita sekarang sudah menggunakan paradigma yang konstruktivistik, dan kemudian yang dinilai pada siswa tidak hanya hasil belajar saja, tapi yang dinilai adalah proses dan hasilnya. Jadi kedua-duanya sama pentingnya, ya. Akan tetapi untuk pembobotannya, karena sekarang lebih banyak proses, sehingga lebih pada aspek prosesnya. Jadi proses pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran itu nanti kita akan punya kepentingan untuk melihat kemajuan dan perkembangan belajar peserta didik atau siswa. Kemudian untuk hasil belajarnya itu memang menggunakan tes, baik tes lisan maupun tes tulis, ya. Yang selanjutnya itu semua akan dikompilasi, ya, dengan bobot mungkin tes cukup 15-20%, sehingga yang 80% itu dari prosesnya. Maka dari itu banyak yang menyebut model assessment dengan paradigma konstruktivistik ini arahnya adalah assessment berbasis kelas. Jadi yang kita lihat memang proses pembelajaran di kelas sambil kita melakukan pengamatan-pengamatan. Ya. Oke, kemudian pada paradigma yang konstruktivistik kita bisa melihat bahwasanya sistem ketuntasan, ya, atau sistem kelulusan, ya, itu menggunakan standar, ya. Standarnya adalah kriteria minimal. Jadi kalau pada paradigma behavioristik kemarin yang jadi standar itu adalah rata-rata kelasnya. Jadi nilai atau hasil belajar di rata-rata, siswa yang di atas rata-rata dia yang sudah dianggap lulus. Sementara siswa yang di bawah rata-rata belum dianggap lulus, sehingga mereka harus melakukan pembelajaran remedial kemudian untuk dites ulang. Sementara yang dalam konsep assessment pembelajaran ini akan kita bandingkan dengan kriteria. Jadi kriteria ini ditentukan lebih dulu, ya. Kemudian setelah ditentukan kriterianya bisa dalam bentuk KKM atau SKM, ya. Kemudian hasilnya akan dibandingkan, hasil siswa itu dibandingkan dengan kriteria. Jadi siswa yang sudah di atas kriteria minimal, mereka ini dianggap lulus, akan tapi yang masih di bawah kriteria minimal, KKM atau SKM, mereka belum dianggap lulus. Nah, dengan demikian maka kriteria ini akan diperoleh dari assessment proses dan assessment hasil. Jadi kalau di perguruan tinggi itu namanya mahasiswa, ya. Kalau di sekolah namanya siswa, ya.
Jadi capaian pembelajarannya itu dikatakan lulus jika mereka sudah di atas kriteria minimal. Dan tugas seorang guru adalah mengantarkan siswa ini semuanya bisa mencapai kriteria minimal. Nah, jadi nanti guru yang baik itu adalah bukan guru yang tidak meluluskan siswanya, artinya ada siswa yang tidak lulus, tapi guru yang baik adalah semua siswa harus lulus, harus mencapai kriteria minimal. Jadi konsepnya kalau yang sudah lulus itu di atas kriteria itu dibuat pengayaan ya. Kemudian yang belum lulus itu harus remedial. Jadi ini adalah konsep pembelajaran tuntas dalam pengertian tugas guru adalah mengantarkan semua siswa sampai mencapai kriteria minimal. Jadi kalau kita mungkin nanti di perguruan tinggi ya, Anda kan sudah tahu ya kriteria minimal lulus itu kan C. Ya, jadi semua dosen itu tugasnya adalah mengantarkan siswa sampai mendapat nilai C minimal. Pada masa pandemi kemarin ini ada kebijakan asalkan memenuhi presensi, memenuhi tugas-tugas maka minimal B. Ya, ini juga satu kebijakan yang saya pikir arahnya pada kriteria minimal itu. Tapi dalam masa pandemi ini kan memang berbeda ya karena kondisinya di mana pada masa pandemi ini banyak hambatan-hambatan, banyak persoalan-persoalan, ada persoalan sinyal, persoalan paket data ya, dan juga persoalan bagaimana pembelajaran daring ini juga belum dipahami oleh semua siswa atau semua mahasiswa. Oke ya, itu kemudian selanjutnya untuk apa kriteria itu ya? Jadi kriteria itu merupakan standar akademik ya atau kecakapan yang dibutuhkan peserta didik untuk mendapatkan skor. Nah, jadi nanti arahnya seperti kita di perguruan tinggi di UNED ini kan juga akhirnya dapat skor ya. Kalau skor di atas 80 itu nilainya A ya. Kemudian 77 sampai 79,9 itu B, kan itu ya, AB ya, dan seterusnya. Dan ini adalah juga semua nilai itu akan dikonversi menjadi skor ya. Jadi semua proses tadi ya itu dikompilasi, kemudian dirata-rata dan di situ akan kemudian diberi bobot ya. Yang selanjutnya akan muncul skor. Ya, jadi skor ini nanti juga akan digradasi, ya. Jadi akan dikelompokkan ya nanti A, AB, B dan selanjutnya. Dan kriteria penilaian ini juga nanti akan muncul dalam rubrik ketika kita nanti. Nah ini yang kita akan banyak latihan nanti barangkali ya, yaitu membuat rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian itu adalah alat kita ya, atau instrumen kita untuk menilai proses. Jadi karena rubrik berarti kita nanti akan ketika proses itu aspek apa saja yang kita nilai. Nah, kalau dalam menilai hasil kan lebih mudah ya, artinya kita membuat soal. Meskipun soal itu juga sulit ya membuat soal ya. Jadi intinya kita membuat soal, bisa soal pilihan ganda, bisa soal isi atau uraian ya. Kemudian rubriknya itu kalau dalam soal itu adalah kunci jawabannya. Jadi kalau pilihan ganda itu ya kunci jawabannya. Kemudian kalau isi atau uraian ya kunci jawabannya dalam bentuk alternatif jawaban atau clue-nya ya atau kata-kata apa ya, kata-kata pokok atau aspek-aspek yang harus muncul atau indikator-indikator jawaban yang harus ada atau yang harus ditulis oleh peserta didik. Ya, jadi itu untuk soal. Tapi untuk yang penilaian proses ya kita ini untuk menilainya harus punya alat juga ya. Jadi kalau menilai hasil belajar tadi soal alatnya, kalau menilai proses itu rubrik alatnya. Nah, jadi kita nanti banyak latihan membuat rubrik penilaian. Jadi alatnya itu apa? Misalkan aspek yang diukur apa?
Misalkan siswa disuruh membuat makalah, ya aspek yang diukur adalah mungkin judulnya, kemenarikan judulnya, yang kedua latar belakang masalahnya, yang ketiga mungkin teori yang digunakan, yang keempat mungkin adalah solusinya, atau yang kelima kemudian kesimpulannya dan sarannya. Jadi itu yang dilihat aspek-aspek itu. Nah, itu namanya rubrik. Ya, sehingga dari aspek-aspek itu nanti akan kita beri penjenjangan, nilainya 1, 2, 3, 4 sampai 5 mungkin begitu. 1 jika siswa atau sampai 5 jika siswa sudah menyampaikan semuanya secara baik. Jadi ada gradasinya. Nanti akan kami buatkan contoh-contoh bagaimana rubrik penilaiannya. Tapi yang intinya bahwasanya di situ untuk mencapai kriteria minimal tadi, rubrik penilaian ini juga akan kita gunakan secara optimal. Selanjutnya, setelah kita jumlah dan kita rata-rata sesuai dengan pembobotan, dari rubrik penilaian itu nanti akan kita kaitkan. Jadi akan kita bandingkan dengan kriteria yang sudah ada. Kriterianya ini kan ya kriteria minimal kan gitu ya, minimalnya lulusnya berapa. Sekarang di rapot-rapot itu sudah seperti itu. Kemudian kriteria itu juga bisa berfungsi ya bagi guru ya terutama atau dosen ya. Anda tentunya kan nanti arahnya ini prakteknya mungkin nanti ke sekolah ya. Jadi mungkin mencari soal ke sekolah atau mencari rubrik penilaian yang dibuat guru di sekolah ya, kita mungkin nanti akan ada penugasan dari Ibu Tiara untuk ke sekolah mencari informasi tentang bagaimana sistem assessment yang dilaksanakan di sekolah, terutama juga dalam pembelajaran daring saat ini seperti apa. Tentunya akan berbeda antara pembelajaran offline dengan pembelajaran online atau daring. Tapi yang hendak saya katakan adalah bahwa membuat kriteria penilaian itu sebenarnya bisa mempertinggi persepsi stakeholder bahwa ia seorang penilai yang objektif atau yang equity atau adil ya. Jadi nanti akan dirasakan oleh stakeholder ya dari persepsinya. Jadi ada juga stakeholder itu yang merasa nggak yakin, ini kok ada perguruan tinggi X. Nah, ini yang sering terjadi di perguruan tinggi swasta ini ya. Nilainya tinggi-tinggi atau A semua siswanya, IP-nya rata-rata 3,9 ya. Tapi kan dari situ ternyata IP yang tinggi tidak mencerminkan kualitas. Ya ini juga akan justru tidak mempertinggi persepsi ya, tapi justru akan merendahkan persepsi. Ya, sehingga kita alhamdulillah di UNED ini sistem penilaian dari dosen ini sudah relatif jujur ya, relatif objektif ya. Sehingga anak yang IP-nya tinggi atau katakanlah ekstrimnya yang cum laude ya, itu hampir dapat dipastikan mereka memang selama proses pembelajaran ini betul-betul dinilai prosesnya. Jadi seperti kemarin kita lihat siapa alumni kita Mbak Marta itu ya, itu lulus di UNED dengan IP tertinggi se-Universitas Jember 3,94. Nah, ini mungkin selamat untuk prodi PE ya. Ini kemarin ada yang IP tertinggi di wisuda dengan IP 3,94 dan itu juga mencerminkan potensi dia, mencerminkan kemampuan yang sebenarnya dari Mbak Marta itu. Sehingga setelah Marta lulus, kemarin saya tanya ternyata dia sudah dapat pekerjaan, artinya sudah dipanggil oleh sekolahnya dulu, ya dia itu di SMK Lumajang, dan dia dipanggil sebagai guru di sana. Dan ini kan menunjukkan persepsi ya, persepsi stakeholder yang tinggi, bahasanya oh ini anak ini IP-nya bagus. Jadi begitu dipersepsi IP bagus dengan kompetensi yang tinggi, yang selanjutnya memang betul-betul mencerminkan kompetensi yang tinggi. Nah, jadi harapannya nanti
kalau Anda sudah menjadi guru ya, dalam menilai siswanya itu ya memang betul-betul akan mampu digunakan untuk kelanjutan studinya. Misalkan Anda di SMA, kemudian mengajar di SMA, selanjutnya rapot yang kita beri kepada siswa itu adalah menunjukkan kompetensi siswa itu, penguasaan siswa terhadap bidang studi itu atau mata pelajaran itu. Jadi ketika itu digunakan mungkin untuk masuk pada jalur senam PTN. Nah, kebetulan kami kemarin juga mengoreksi tentang senam PTN ya. Dan itu akan kita lihat. Nah, ternyata akan kelihatan di sana. Nah, ini SMA 1 Jember nilainya rata-rata katakanlah 82. Nah, kemudian kok ada SMA di pedalaman misalkan di Umbul sana ya. Nah, itu nilainya kok rata-rata 90. Nah, ini kan mencurigakan ini ya. Nah, jadi kita tidak percaya begitu saja, apalagi nanti dikaitkan dengan akreditasi sekolah. Nah, akreditasi sekolahnya ternyata tidak unggul, tapi kok nilai siswanya rata-ratanya sangat tinggi. Berarti ada manipulasi di situ, ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh guru, ketidakjujuran, karena tidak mencerminkan kompetensi. Jadi ini juga kita kenali ya, sehingga akhirnya kami juga memberikan vonis kepada sekolah-sekolah yang dalam menilai di rapotnya itu siswanya cukup tinggi ya, akan tetapi kemudian setelah dilihat akreditasi sekolah-sekolahnya juga belum unggul atau bahkan sekolahnya di pedalaman ya, jadi itu ya. Oke ya, jadi ini adalah tugas kita bersama. Nanti kita sebagai guru harapannya nilai yang kita berikan kepada siswa itu memang betul-betul mencerminkan kemampuan, mencerminkan kompetensi, dan mencerminkan penguasaan materi yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Jadi nilai kita betul-betul harus objektif ya. Caranya objektif ya minimal ketika kita mengoreksi itu mereka tanpa nama lah. Ya kadang-kadang kan kita ini ada efek halo ya. Efek halo itu oh ini namanya ini sudah saya kenal, ibunya adalah saya juga kenal, tetangga saya, itu kan kena efek halo itu ya. Sehingga oh ini nilainya ya Allah kalau Anda enak dan sebagainya. Itu kan menjadi tidak objektif ya, sehingga mungkin nama dihilangkan. Sehingga mungkin cukup nomor absen saja atau mungkin nomor induk siswa ya silahkan digunakan inisial-inisial yang lain ya atau kode-kode yang lain yang sekiranya kita tidak mengenali atau kita kesulitan untuk mengenali. Nah, jadi diciptakan pada diri kita sendiri untuk mengalami kesulitan atau mengalami hambatan yang tujuannya adalah agar ya dalam menilai siswa kita itu lebih objektif. Ya, itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua ya tadi menggunakan rubrik tadi. Ya, dengan rubrik kita akan lebih objektif. Jadi kita kalau tanpa rubrik itu misalkan soal uraian atau isi biasanya kan kita sambil ngaji. Ngaji itu maksudnya ngarang biji kan ya. Nah, ini tulisannya kok bagus, kemudian jawabannya kok panjang ya. Jadi jawabannya tidak berdasar pada kebenaran, pada otentik jawaban itu ya atau sesuai kisi-kisinya, akan tapi pada panjang dan pendeknya jawaban. Nah, ini kan agak bahaya ya kalau seperti itu ya. Atau bisa juga kita terkecoh dengan tulisannya. Nah, kalau tulisannya bagus, wah ini pasti jawabannya benar. Jadi kita ini ada kemalasan untuk apa? Untuk membaca secara keseluruhan dari jawaban siswa itu. Nah, ini juga masalah ya. Jadi untuk mengurangi objektivitas, artinya supaya tidak subjektif ya. Jadi objektivitas itu bisa dilakukan dengan cara-cara kita merujuknya pada rubrik tadi. Oke ya, ini adalah tugas guru ya. Oke, sekarang kita masuk pada prinsip assessment ya. Ada minimal 4 prinsip assessment yang harus kita kenali ya.
Dan saya mungkin akan menjelaskan best practice di UNED saja supaya Anda segera bisa memahami, dan selanjutnya nanti kalau ke sekolah ya sedapat mungkin sekolah itu punya aplikasi lah untuk sistem assessment-nya ya. Jadi seperti di UNED ini kan sudah ada aplikasinya, dari proses pembelajaran di Sister itu sudah bisa diupload materinya, mahasiswa bisa presensi di situ, ya. Dosen bisa mengupload materi di situ, mahasiswa bisa ya semacam chat di situ, Zoom cloud meeting seperti kita ini ya. Jadi banyak metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran daring ya. Termasuk di dalamnya adalah penilaian. Sekarang penilaian juga masuk di Sister. Jadi kita sudah tidak kemana-mana dengan Sister itu sudah apa-apa ada. Ya, jadi tidak ada yang terlipatkan dari Sister ya. Kecuali Anda kesulitan keuangan, yaitu tidak bisa ke Sister. Ya. Tapi kalau masalah pembelajaran, ya ini akan ditampung semuanya di Sister. Ya. Kemudian akan kita lihat nanti kalau di sekolah itu sudah ada ini apa belum. Nanti kalau kita pas observasi bisa dikenalkan ya Pak. Kalau di UNED ini ada Sister yang bisa menjangkau dalam sistem pembelajaran, terutama pada evaluasi pada siswanya atau assessment pada siswanya. Transparan itu adalah ya di mana assessment yang prosedur dan hasil assessment-nya dapat diakses, ya, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Nah, jadi kita kan sudah punya Sister ini ya. Nah, jadi Sister kita itu unit ACID itu, ya, itu kan semuanya bisa mengakses. Itu berarti transparan. Dalam pengertian semua itu ya tidak masyarakat luas gitu ya, pemangku kepentingan. Jadi mahasiswa bisa akses, dosen bisa akses ya, termasuk dosen DPA bisa akses ya, pejabat struktural bisa akses dari Kaprodi, ketua jurusan sampai pada dekan, bahkan warek juga bisa akses nilai-nilai kita, termasuk juga orang tua juga bisa akses nilai itu. Nah, jadi ketika semua pemangku kepentingan bisa akses, itu namanya sudah transparan, bisa dilihat. Nah, jadi kalau dulu zaman saya kuliah dulu ya nilai itu dikirim langsung ke alamat orang tua ya, supaya orang tua tahu. Karena ternyata mahasiswa tidak mau melaporkan, ya, apalagi IP-nya 2, itu tidak mau melaporkan. Nah, kemudian dilaporkan ke orang tua, ya, orang tuanya terkejut itu ya. Nah, ini IP anaknya kok 3,9 ya. Orang tuanya marah-marah ke anaknya. Kamu ini sekolah jauh-jauh kok IP cuma 3,9. Itu terus gimana Pak? Ya IP itu ya 9,8 atau berapa. Nah, jadi masih memahami IP itu seperti nilai ya. Jadi orang tua dulu seperti itu ya. Jadi belum paham itu tentang IP ya. Padahal kalau dia paham kan IP itu maksimal kan 4 itu sudah bagus ya. Dianggap 4 itu nilai terjelek Mas ya oleh orang tua kita ya. Jadi itu ya, jadi memang berbeda dari dulu ke sekarang lebih simpel, orang tua melalui HP buka Sister sudah ketahuan ya nilai Anda sekian. Jadi kalau nilai Anda banyak yang nggak lulus ya siap-siap dimarahi oleh orang tuanya kan. Jadi tidak perlu laporan. Jadi Anda tidak perlu laporan, orang tua bisa langsung mengakses itu. Jadi memang tidak memberi peluang kita untuk berbohong ya sekarang dalam era transparansi ini. Kemudian yang kedua adalah akuntabel ya. Jadi akuntabel itu di mana sebentar. Assessment yang dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi ada prosedurnya. Prosedurnya ya kalau kita menilai siswa itu melalui proses, misalkan dari pertemuan pertama akan ketemu tugasnya dapat berapa, tugas kedua dapat berapa. Nah, kemudian untuk UTS-nya seperti apa, untuk presensinya seperti apa, presentasinya seperti apa.
tugas kelompok seperti apa. Jadi ada kriteria dan prosedurnya, ya, semuanya harus diikuti. Semua prosedur yang baik proses maupun hasil harus diikuti, ya. Terutama ketika siswa diadakan kuis. Nah, jadi kuis itu biasanya kan tiap 2 kali pertemuan sekali ada kuis, ya. Sehingga kalau mahasiswa sampai tidak masuk dalam pertemuan itu, tentunya ya nilai kuisnya menjadi kosong. Yang selanjutnya asesmen portofolionya juga menjadi rendah. Kalau di rata-rata akan berkurang. Ya, untuk itu prosedur semuanya harus dilalui dan juga kriteria yang jelas, ya, termasuk disepakati pada awal kuliah. Nah, seperti kemarin tentunya Anda sudah ada kontrak kuliah di awal dari Bu Tiara yang materinya meliputi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-32, ya. Ya, karena ini 4 SKS, ya, pertemuannya sampai 32, ya, kalau dikurang 14 lah sekarang, ya, itu 28, ya. Jadi ada 28 kali pertemuan. Kalau dikurangi UAS dan UTS, ya tinggal 26 lah, ya. Jadi kita masih 26 pertemuan. Sehingga kalau tiap minggu itu ada 2 kali pertemuan, berarti kita butuh waktu 13 minggu. Nah, ini kan kontrak-kontrak perkuliahan di situ, dan biasanya juga untuk di UNED disampaikan terintegrasi dengan e-learning. Jadi sudah masuk di e-learning, sudah masuk di sister, dan itu namanya akuntabel. Jadi sudah ada pertanggungjawaban. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya pada dosen, ya, tapi tanggung jawab juga pada siswa. Jadi dua-duanya, tanggung jawab dosen adalah memberikan kuliah sampai minimal 14 kali pertemuan, non UTS dan UAS, kemudian tanggung jawab mahasiswa juga hadir dalam perkuliahan, minimal 75%, kemudian tanggung jawabnya harus mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan kuis, ya, dan juga mengumpulkan tugas dan melaksanakan kegiatan UTS dan UAS. Ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan akuntabel. Jadi semuanya bisa saling mengoreksi. Bahkan nanti kalau ada siswa atau mahasiswa yang keberatan dengan penilaian itu, bisa mengajukan banding. Nah, ini kan akuntabel, ya. Saya merasa saya itu nilai saya A, Pak. Kok kemudian kenapa nilai saya B? Nah, bisa banding. Ya, nanti akan dicari titik temunya di mana, apakah memang ada kesalahan dalam penilaian atau memang ada kesalahan asumsi Anda, kan begitu, ya. Sehingga akan sama-sama diketahui. Yang ketiga adalah otentik. Jadi otentik itu assessment yang berorientasi pada proses yang berkesinambungan. Jadi kalau kita bicara authentic assessment, itu ya assessment yang ada dalam kelas itu. Assessment yang dasarnya adalah observasi atau pengamatan, ya. Atau guru itu terlibat dalam pembelajaran, gitu, ya. Jadi itu otentik. Jadi misalkan siswa disuruh pengamatan di lapangan, ya gurunya mengamati. Ya, kalau di mahasiswa sekarang ini kan ada pembelajaran berbasis riset. Ya, nanti kalau Anda mungkin sudah semester 5 akan kita ikutkan, karena kita memang pembelajarannya harus berbasis riset pada mata kuliah RG atau riset group. Nah, ketika itu mahasiswa juga, kalau di penelitian saya atau di mata kuliah saya ajak penelitian. Seperti kami dan Bu Tiara ini juga melaksanakan penelitian kemarin, riset group Ecobet. Nah, itu melaksanakan penelitian tentang pola konsumsi masyarakat kelas menengah di Jember. Ya, ini kemudian kita melibatkan beberapa mahasiswa, kemudian mahasiswa kita training untuk wawancara, kemudian kita beri pedoman wawancara, dan selanjutnya mereka ke lapangan. Ketika ke lapangan, mereka juga bareng-bareng dengan kita.
Jadi kami kemarin juga di Banyuwangi ketika riset pariwisata dengan adik-adik ya, ada 8 mahasiswa yang terlibat, yaitu kita ajak ke lapangan. Nah, kemudian mereka juga mencari data, wawancara, ya kemudian saya suruh juga menarasi dari hasil wawancaranya itu. Jadi kita bersama-sama di lapangan, ayo si A ini wawancara dengan ketua Pokdarwisnya, si B wawancara dengan kepala desanya, ya, si C wawancara dengan pelaku usaha, ya, atau industri rumah tangga. Itu jadi dari situ kemudian kita diskusi. Nah, ini kan terlibat ya, jadi itu otentik. Jadi kita akan mengetahui siapa siswa atau mahasiswa yang aktif, ya, mahasiswa yang biasa-biasa saja, ya, itu akan ketahuan dari motivasi dan juga dari hasil produk yang dia kumpulkan. Ya, terutama kalau di riset group itu biasanya sudah semester 6, akhirnya mereka juga mengambil tema skripsinya berdasarkan riset payung yang kita miliki. Ya, ini pembelajaran berbasis riset itu juga akan masuk dalam prinsip assessment yang otentik. Jadi kita tanpa melakukan tes sudah bisa mengetahui, oh anak ini yang paling bagus, ini yang ranking kedua dan selanjutnya ya. Jadi siapa saja yang layak diberi A dan siapa saja yang layak AB ya. Nah, itulah karena kita menggunakan pendekatan authentic assessment dan berkesinambungan ya, serta kita terlibat dalam proses penilaian itu. Jadi guru nanti harapannya juga bisa terlibat, jadi tidak hanya melihat dari jauh saja. Kemudian prinsip berikutnya yaitu objektif. Jadi objektif itu assessment didasarkan pada standar. Tadi saya katakan ada rubriknya tadi supaya assessment-nya standar ya, antara dosen dan mahasiswa ya, atau siswa dengan guru ya, bebas dari pengaruh subjektivitas. Jadi bias-bias individual dalam penilaian ya itu sedapat mungkin dihilangkan. Jadi supaya memang objektif. Jadi soal yang pilihan ganda itulah yang objektif ya, karena jawabannya siapa yang menjawab benar ya itu nilainya 1, yang salah 0, mungkin seperti itu. Jadi objektif dan yang benar 1. Nah, tapi untuk soal yang IC atau uraian itu kan agak sulit juga kita menerapkan objektivitas, sehingga perlu rubrik tadi, nah, perlu kunci jawabannya atau tool atau indikator-indikator jawaban yang kita anggap benar. Jadi ini adalah objektivitas. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan tentang prinsip-prinsip assessment yang ada 4 tadi. Halo, masih mendengar suara saya? Devi, masih aktif mendengar ya? Masih, Bapak. Oke. Belum ada pertanyaan? Belum, Bapak. Belum ya. Oke, ini yang lain-lain aktif apa enggak ini? Perlu dicek ini. Oke, berarti normal ya, pakai baju semua ya. Soalnya kemarin ada yang saya tes case, saya panggil begini, ternyata ada yang belum pakai baju. Atau bahkan ada yang cewek masih awut-awutan ya, belum mandi dan sebagainya, ternyata mereka ikut kuliah ya. Oke, alhamdulillah ini sudah aktif semua ini ya. Oke ya, saya lanjutkan lagi kalau memang belum ada pertanyaan ya. Kemudian untuk CP ya, jadi capaian pembelajaran atau tadi yang saya katakan kompetensi. Nah, kompetensi pembelajarannya. Jadi kalau kita akan menilai siswa, menilai kompetensi siswa, itu ternyata ada 4 hal ya yang perlu kita beri penilaian. Dan nanti akan menentukan bagaimana assessment kita, bagaimana assessment proses itu dengan menggunakan assessment apa ya. Jadi yang pertama adalah ini, menilai pengetahuan ya, atau aspek akademiknya. Jadi kalau kita menilai pada aspek akademik ya, ya menilai pada aspek akademik itu adalah dengan soal tadi.
karena pengetahuan yang kita nilai, aspek kognitifnya, mungkin memorize-nya atau apa itu hafalannya ya, bisa juga pengertiannya, bisa juga pemahamannya. Nah, ini kan aspek akademik. Sehingga kalau kita ingin mengetahui capaian pembelajaran pada aspek pengetahuan atau akademiknya, ya metodenya adalah metode tes. Bisa tes itu kan macam-macam ya. Ada tes tulis, ada tes lisan ya. Kemudian ada tes pilihan ganda, ada tes uraian. Macam-macam namanya tes. Kemudian yang kedua sikap atau generik. Ya, sikap generik atau afektif di sini ya. Jadi kalau pada aspek yang afektif itu ya dengan pengamatan caranya. Ada dua tapi ya, bisa dengan pengamatan, bisa juga dengan angket. Ya, jadi kita pada umumnya untuk mengetahui bagaimana sikap siswa itu bisa dengan pengamatan, bisa juga dengan angket. Artinya kita membuat angket mungkin bagaimana sikap siswa terhadap pelajaran kita atau materi ajar kita atau metode pembelajaran kita. Kemudian bagaimana sikap siswa terhadap mungkin merespon tentang fenomena yang terjadi pada saat ini. Itu kan sikap juga itu ya. Misalkan bagaimana sikap siswa terhadap KLB yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat yang kemarin itu ya. Nah, Pak Muldoko itu yang di Medan itu ya. Jadi ini juga menunjukkan sikap kita atau sikap siswa ya. Jadi bagaimana sikap siswa terhadap materi ajar itu. Ya, yang ketiga adalah ini, ketiga empat ini keterampilan itu ternyata dibagi dua. Nah, ini yang harus hati-hati kita ya. Jadi ada keterampilan kinestetik dan ada keterampilan pengetahuan. Jadi kalau keterampilan kinestetik itu keterampilan psikomotorik atau keterampilan panca indera kita. Jadi misalkan kita ngajari siswa menyanyi, ya mereka ya bagaimana keterampilan bernyanyinya. Atau kita mengajari siswa olahraga, misalkan sepak bola, badminton, tenis, ya itu keterampilan dia, keterampilan panca inderanya, gerak tubuhnya, ya. Jadi kalau menyanyi juga menyanyi, kalau olahraga ya, atau mungkin membaca puisi dan sebagainya. Itu keterampilan kinestetik, gerak tubuhnya. Ya memang tidak semua materi ajar itu harus ada keterampilannya, ya. Tadi kan kita bisa misalkan keterampilan mengoperasikan komputer. Nah, ini kan juga keterampilan ya. Atau keterampilan di laboratorium, itu juga keterampilan. Tapi ada juga keterampilan pengetahuan. Ya, jadi keterampilan pengetahuan ini bisa kita lihat sejauh mana keterampilannya. Tadi kalau pengetahuan saja itu kan dengan menggunakan tes ya ditulis. Tapi kalau keterampilan pengetahuan ya performnya ini, kinerjanya. Misalkan siswa disuruh presentasi, itu kan keterampilan pengetahuan kan itu ya. Atau siswa ketika sudah mengarang disuruh menceritakan kembali di depan kelas dengan tanpa membawa teks, itu keterampilan pengetahuan ya. Atau penyajian pengetahuan. Nah ini juga bisa dilakukan kalau ini dalam pembelajaran. Jadi siswa ditagih pengetahuannya ya, akan tapi tidak dalam bentuk tes. Tapi dalam bentuk mereka diminta untuk menarasikan. Atau mungkin disuruh membaca buku, kemudian disuruh membuat rangkuman, kemudian disuruh mengulas rangkuman itu dengan bahasa lisan. Nah ini kan juga keterampilan pengetahuan ya, sehingga silahkan nanti kalau kita jadi guru, aspek keterampilan-keterampilan itu yang mana yang akan kita pilih. Jadi memang tidak harus semuanya. Seperti sikap tadi kan juga banyak gitu ya, sikap sopan, beretika, kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin, jujur ya, kan banyak sikap itu, bahkan ada 17 atau 18 jenis sikap, yang mana sikap-sikap itu juga kita bisa sesuaikan dengan materi ajar kita. Jadi jangan juga digunakan dengan sembarangan, misalkan siswa bisa mengoperasikan komputer dengan jujur. Ini kan juga tidak tepat kan itu ya. Jadi harus tepat ya.
Atau siswa merawat bunga dengan apa? Merawat bunga dengan santun, ya kan ya, nggak tepat ya. Kalau santun itu kan kepada orang, ya, sehingga harus dikaitkan dengan konteksnya, ya. Dalam hal ini konteks materi itu tentang apa, capaiannya ingin seperti apa. Oke ya. Tuh. Kemudian kita mencoba untuk melihat ini ya. Kalau asesmen sikap itu menggunakan teknik observasi yang tadi sudah saya katakan ya. Yang pertama memang yang lebih otentik ya, sikap itu dengan teknik observasi. Sehingga bagaimana sikap siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru. Oh, mereka menyukai materi itu. Mereka perhatian. Itu kan kalau di observasi jelas gitu ya. Artinya mereka tidak keluar kelas mungkin itu juga, atau mereka tidak asik berbicara dengan temannya sendiri, atau bisa juga oh mereka mengajukan pertanyaan. Nah ini kan juga sikap itu. Jadi ada sikap positif terhadap materi yang kita ajarkan. Kemudian kalau asesmen penguasaan pengetahuan, keterampilan kinestetik dan pengetahuan ya, itu bisa menggunakan kombinasi berbagai teknik dan instrumen sesuai dengan kebutuhan yang saya katakan tadi. Jadi kalau memang keterampilannya itu keterampilan pengetahuan, ya presentasinya, mungkin presentasi dalam kelompok. Keterampilan kinestetik, ya kita lihat bagaimana prakteknya dia, tadi seperti di laboratorium, atau prakteknya dia mungkin kalau dalam bidang akuntansi yang membuat laporan rugi laba, dan sebagainya. Jadi ini kan akhirnya ketemu ya, produknya itu ketemu. Jadi bisa, kalau kita lihat dari kinerjanya, juga bisa kita lihat kinerjanya di situ ya. Tapi kalau kita lihat produknya kan kita bisa melihat hasilnya tadi. Kemudian hasil akhir dari asesmen itu yaitu integrasi atau kumulasi ya, dari berbagai teknik dan instrumen penelitian. Jadi tidak hanya dari sumber proses saja, tapi juga ini bisa dari proses dan hasil belajar, termasuk tes yang ada di dalamnya. Tapi jangan lupa ada pembobotan ya. Seperti soal ya, kalau soal itu pilihan ganda, itu soalnya 50 katakanlah ya. Jadi kalau soalnya 50 ya satu soal itu kita beri bobot 1. Nah kan selesai ya, berarti kalau benar semua ya skornya 50. Kalau salah 10 ya skornya 40. Gampang aja ngitungnya ya, karena bobotnya tiap soal itu 1. Tapi kan beda dengan soal untuk apa itu ya? Soal untuk IC-nya. Ya, jadi kalau soal untuk IC tentunya adalah bobotnya menjadi berbeda. Mungkin ada 10 soal. Nah, ini totalnya kan 50. Jadi kalau 10 soal totalnya 50 berarti satu soal bobotnya 5. Ya, jadi nanti kan beda. Jadi kalau soal pilihan ganda itu bobotnya 1 ya. Kalau soal IC itu bobotnya adalah 5. Nah, ini pembobotan nanti akan kita integrasikan atau kita kumulatifkan dari bobot-bobot itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Mohon maaf, sebentar, ini chargernya habis baterainya. Pak, mohon maaf mau bertanya. Ya, siapa namanya? Anissa, Pak. Halo? Iya, Anissa, Namanya? Pak. Ya. Anissa. Ya. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan keterampilan di dalam kelas kan banyak sekali. Nah, diantaranya kan menurut saya keterampilan saat bertanya itu kan juga keterampilan. Nah, Apa tidak sedikit. keterampilan? Tadi kan Bapak sudah menyebutkan keterampilan dalam kelas kan banyak ya Pak. Jadi keterampilan di saat melakukan kegiatan di dalam kelas seperti
presentasi dan lain sebagainya. Nah, menurut saya keterampilan kan juga saat keterampilan bertanya kan sedikit dimiliki siswa di dalam kelas. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri saat bertanya kepada guru misalnya, karena tidak sedikit juga kita menilai siswa dalam kelas kan juga, mohon maaf Pak, mic-nya kok anu ya. Ya, bisa dilanjut. Nah, intinya bagaimana caranya guru untuk memberikan motivasi atau agar siswa lebih percaya diri dalam bertanya di dalam kelas. Karena guru juga membutuhkan penilaian selain dalam akademik, namun hal-hal seperti keterampilan presentasi atau bertanya kan juga perlu dibutuhkan sebagai penilaian yang lain, Pak. Jadi intinya sebagai guru, cara memotivasi siswa untuk lebih terampil atau lebih percaya diri terhadap pertanyaan penjelasan kelas bagaimana ya, Pak? Ya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang guru itu harus kreatif ya. Tadi saya katakan tidak cukup satu metode saja atau satu instrumen saja ya untuk melakukan assessment. Jadi ada pertanyaan harus bagaimana caranya terutama pada keterampilan bertanya. Jadi memang bertanya ini perlu keberanian ya sehingga harus dimotivasi. Jadi kan kalau kita ada di kelas itu kan untuk menumbuhkan itu biasanya guru memancing dulu. Nah, jadi guru bertanya dulu. Kemudian siswa kita tunjuk untuk menjawab. Jadi kalau siswa mungkin tidak ada yang mau menjawab, kita tunjuk untuk bisa menjawab. Dan guru juga harus bisa mengukur untuk siswa yang pintar, ya mungkin pertanyaannya agak sulit kita tunjuk pada siswa yang pintar. Tapi untuk siswa yang kemampuannya lebih rendah, pertanyaannya juga dengan gradasi yang lebih mudah. Mungkin begitu caranya ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, guru juga harus membangkitkan siswa untuk bertanya. Ya, bertanyanya bisa dengan mengajukan pertanyaan. Ya. Atau kalau siswa masih belum mau bertanya, kemudian biasanya kami punya pengalaman itu, siswa kita suruh bertanya dengan tertulis. Nah, pertanyaannya ditulis, disiapkan ya sehingga mungkin minggu depan kita akan ada materi, kemudian materinya sudah diberikan, tugas Anda dalam 1 minggu ini membuat 1 pertanyaan dari bacaan yang sudah Anda lakukan. Ya. Jadi ini juga menunjukkan bahasanya guru sedang berusaha siswa agar tumbuh minat bertanyanya. Ya, jadi ini juga salah satu strategi. Jadi banyak aspek ya yang bisa dilakukan oleh guru ya, terutama tadi dalam menggali supaya guru itu berhasil siswa-siswanya bisa bertanya. Jadi kalau enggak ya dengan tertulis tadi ya. Atau guru juga memaksa siswa untuk bertanya. Jadi ada juga kan awal-awalnya harus dibangkitkan seperti itu karena memang keterampilan bertanya ini tidak hanya sulit bagi siswa tapi juga sulit bagi guru ya. Nah, oke nanti akan saya berikan ya materi tentang beberapa taksonomi Bloom ya. Tentang beberapa terutama materi pada aspek apa. Jadi pada level-level ya pada C tadi ya kompetensi apa atau kognitif pada level apa. Jadi kognitif mungkin bisa pada level yang apa itu pengetahuan, bisa juga pada level pemahaman, level aplikasi, level analisis, sampai level berpikir kritis atau pada level kreatif. Ya. Nah, jadi di situ nanti akan pertanyaan pun juga berlevel-level ya. Jadi
Pada siswa yang pada permulaan atau pemula mungkin levelnya ya pertanyaan-pertanyaan pengetahuan saja. Siswa disuruh bertanya apa saja, yang penting mereka sudah ada keberanian. Jadi itu caranya. Memang nanti akhirnya di dalam rubrik itu ya tidak semua siswa harus mendapatkan nilai dari aspek pengamatan itu ya. Jadi kalau siswa yang bertanya di situ cuma 5, ya 5 itu yang kita beri skor. Nah, yang lain bisa kita konversi dengan skor-skor, nanti bisa dengan pertanyaan apa itu tertulis dan sebagainya. Jadi masih banyak ya strategi-strategi guru untuk bisa mengakomodasi penilaian, ya terutama guru harus kreatif untuk mengembangkan ya supaya nanti setiap siswa itu mendapatkan poin dari situ. Nah, caranya bisa siswa disuruh membuat pertanyaan dan pertanyaannya itu dikumpulkan. Nah, ini kan juga salah satu strategi. Lalu kemudian kalau menjawab pertanyaan, ya udah pertanyaan diajak, akhirnya setiap siswa menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, ini kan juga salah satu strategi bagaimana kita meningkatkan keterampilan bertanya dan keterampilan menjawab pertanyaan. Bisa secara lisan maupun bisa secara tertulis. Seperti itu ya. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini saya lanjutkan sedikit tentang teknik asesmennya ya. Jadi ada teknik partisipasi atau blended. Nah, yang saya katakan tadi ya. Jadi untuk menilai supaya otentik tadi ya. Jadi yang paling bagus itu teknik partisipasi. Nah, ini kalau dalam pembelajaran itu ada istilah metode pembelajaran yang berbasis pengamatan ya. Yaitu pembelajaran discovery dan inquiry. Itu memungkinkan guru untuk partisipasi di dalamnya. Jadi kalau inquiry dan discovery itu berbasis pada pengamatan. Jadi guru bisa terlibat dalam pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Kemudian kalau di perguruan tinggi ya partisipasi tadi. Dosennya mengajak mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian bersama. Atau dosennya juga berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswanya. Jadi ini sama-sama punya kepentingan. Jadi idealnya memang pembelajaran itu harus sama-sama punya kepentingan atau sama-sama punya tanggung jawab akhirnya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran itu. Kepentingan dosennya yaitu dalam bidang riset, kepentingan guru juga untuk mengamati. Nanti mungkin bisa untuk modul pembelajaran atau bisa sebagai media pembelajaran ya. Dan ini bisa bermanfaat bagi guru untuk pengembangan profesi dan karirnya. Kemudian yang kedua teknik observasi tadi yaitu mengamati di kelas ya, bisa sikapnya yang diamati ya. Bisa juga asesmen kinerja ya, perform siswa itu misalkan ketika diskusi, ketika presentasi atau ketika simulasi ya, atau ketika bermain peran ya, itu kan banyak sekali ya observasi yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kelas. Bisa juga teknik angket yang tadi sikap tadi ya, sikap siswa bisa kita angket. Ini yang paling mudah. Mahasiswa kan juga di sister itu biasa diangket kan itu ya. Sebelum kita KRS-an itu kan disuruh mengisi angket tentang perform dosennya dalam pembelajaran. Itu juga salah satu teknik assessment ya, mengakses bagaimana sikap mahasiswa terhadap dosennya. Sehingga dosen juga di-assess juga ya, dosen juga dinilai nanti akan dilaporkan ke pimpinan. Jadi apabila ada dosen yang nilai skornya di bawah 4, yaitu akan dipanggil pimpinan dan diminta untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Akan dievaluasi atau ada istilah audit pembelajaran. Jadi kami di FKIP itu ada GPM, gugus penjaminan mutu. Kalau di universitas itu LP3M itu ada badan penjaminan mutu. Yang di situ tugasnya adalah juga mengaudit pembelajaran
yang dilakukan oleh dosen. Ya, salah satunya adalah dengan angket. Nah, bisa juga tim audit langsung observasi dosen dalam mengajar di kelas. Nah, tapi yang saya katakan di sini angket. Jadi angket ini juga jadi instrumen, ya. Instrumen untuk menilai sikap siswa. Bisa juga unjuk kerja atau perform atau kinerja, ya. Jadi ini yang kita lihat, ya. Kita harus punya rubriknya juga ketika menilai unjuk kerjanya. Unjuk kerja ini bisa kita lihat secara alamiah, ya, ketika siswa dalam proses pembelajaran di kelas, ya. Tapi unjuk kerja ini bisa juga kita dalam bentuk tes, ya, tes tapi bukan tes tulis, tes lisan, ya, tapi tes unjuk kerja. Misalkan siswa ketika kita suruh unjuk kerja tentang olahraga, ya sudah disuruh memperagakan. Atau siswa unjuk kerja untuk kalau siswa-siswa itu sholat misalkan, ya disuruh praktek sholat. Nah, kalau di perguruan tinggi mungkin juga di laboratorium, di lab komputer, mungkin unjuk kerja untuk analisis data. Nah, ini berarti siswa diberi data, mahasiswa kita lihat bagaimana mereka proses input datanya, sampai proses analisis datanya, sampai nanti kita ketahui dalam bentuk produknya, kalau perlu di print out misalkan gitu ya. Ini unjuk kerjanya ya. Jadi bisa kita lihat dari berbagai aspek juga. Kemudian bisa tes tertulis, bisa juga tes lisan. Ya, jadi memungkinkan tes lisan apabila memang siswanya tidak terlalu banyak, mungkin 20, 30 itu kan masih mungkin ya tes lisan, supaya kita memang betul-betul otentik dalam melihat kemampuan siswa. Jadi kalau tes lisan itu kan dijamin tidak akan nyontek, ya, dijamin tidak akan tanya pada temannya. Jadi kan memang ini menunjukkan kemampuan sebenarnya dalam pengetahuan itu. Sehingga kalau tes lisan tadi, kalau kita bisa terapkan, nah ini betul-betul kita mengukur yang sebenarnya. Ya, jadi dalam istilah evaluasi itu ya true assessment. Jadi mengukur memang aspek yang merupakan kemampuan yang sebenarnya. Oke, jadi ini tentang tes-tes, nanti juga tes tulis, tes lisan nanti akan disampaikan oleh Bu Tiara secara lebih mendetail. Oke, kemudian mekanisme assessment ya bisa kita lihat di sini ya. Jadi untuk assessment itu tidak tiba-tiba kita melakukan begitu saja ya. Tapi harus kita susun dulu, misalkan selama 1 semester itu nanti apa saja ya assessment yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi intinya assessment itu kan tagihan ya. Jadi tagihan kita itu dalam bentuk apa gitu ya. Jadi bisa juga kita mengakses yang yang alamiah untuk sikapnya, tapi mayoritas assessment itu tagihan. Dan untuk itu maka siswa harus tahu. Sehingga kita harus menyepakati dengan siswa atau dengan mahasiswa ya tentang tahapannya, tentang teknik instrumennya, tentang kriterianya ya, tentang indikatornya termasuk bobotnya. Nah, supaya siswa tahu, nanti siswa bisa memprediksi ya. Nah, saya akan menyampaikan atau saya akan menjawab pertanyaan yang saya fokuskan pada bobot yang lebih tinggi dulu. Nah, kalau siswa tahu kan tidak gambling gitu ya, siswa menjadi tidak gambling ya. Jadi dengan demikian memang harus ada konsensus ya antara yang dinilai dengan penilai, antara guru dengan siswa atau antara dosen dengan mahasiswa. Jadi harus disusun ya. Jadi minimal disusun tentang tahapan-tahapannya dan tentang metode asesmennya itu apa saja. Dan siswa harus tahu itu ya. Kemudian baru yang kedua setelah siap dalam bentuk perangkat pembelajarannya, ya biasanya kan assessment itu munculnya di perangkat pembelajaran. Ya, kemudian kita melaksanakan proses assessment itu sesuai dengan tahap teknik, kriterianya, indikator dan bobotnya. Ya. Kemudian baru memberikan umpan balik. Jadi jangan sampai siswa kita assess tapi kita tidak nilai. Atau kita nilai tapi tidak kita umpan balikkan. Dalam pengertian nilai itu akan ada catatan-catatannya, idealnya begitu ya.
Nah, kemudian catatan-catatan dari penilaian itu kita berikan kembali kepada siswa. Nah, itu juga bisa sebagai sarana siswa untuk merefleksi, ya, melihat kembali, oh, mengetahui kesalahan-kesalahannya, kesalahan saya di sini, kesalahan saya seperti ini, dan sebagainya. Ya. Dengan demikian mereka akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ya. Dan di samping itu, kalau sudah mengetahui jawaban itu dan mereka sudah mendapatkan skornya, ya, dan kemudian mereka merasa kurang, tadi saya katakan dia bisa banding kan itu, jadi bisa mengajukan keberatan-keberatan atas nilai yang sudah ditetapkan oleh guru atau oleh dosen. Ini umpan balik perlunya, jadi ini juga menyangkut transparansi tadi. Jadi sebagai bentuk akuntabilitas, ya, tanggung jawabnya guru ini harus menilai dan menyerahkan kembali kepada siswa yang bersangkutan hasil penilaiannya. Ini ya, gentleman di situ ya. Kemudian tugas guru yaitu mendokumentasikan assessment proses dan hasil secara transparan dan akuntabel. Jadi harus didokumentasi. Kalau sekarang di file ya lebih mudah lagi dokumentasinya ya. Kalau mungkin ada beberapa penilaian yang tidak berbasis elektronik ya, bisa dengan penilaian itu didokumen dari produk-produk hasil penilaian atau mungkin rubrik yang kita miliki yang memang di situ tidak terdokumen ya. Jadi bisa ada dua variasi ya, satunya yang berbasis elektronik juga didokumen dalam bentuk filenya, yang berbasis manual juga bisa kita dokumenkan pada pada tempat tersendiri. Nanti pada masing-masing siswa akan ada portofolionya ya. Jadi itu yang terkait dengan proses pembelajaran. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya kira 1 jam sudah cukup. Ya, nanti mungkin bisa dilanjutkan kalau mau dilanjutkan oleh Bu Tiara. Dan kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Cukup sekian ya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat belajar adik-adik ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, ya.